Selamat sore semua, dimanapun Bapak Ibu berada semuanya. Sore hari ini saya ketemu dengan seorang tokoh muda Pak-Pak, persisnya Ketua Himpunan Masyarakat Pak-Pak se-Indonesia yang disebut dengan DPP Himpak. Pak Capa, ya. Hari ini kita bincang-bincang sedikit tentang kinerja Himpak, tapi sebelum masuk ke sana, saya mau tahu dulu latar belakang dari Pak Capa. Silakan. Ya, terima kasih para hadirin seluruhnya. Juan-juah, Banta Karina. Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Citra Effendi Capa, berasal dari etnis Pak-Pak. Perlu kami sampaikan terlebih awal bahwa Pak-Pak ini adalah salah satu etnis yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang bisa juga bersama dengan etnis-etnis lainnya seperti Toba, Karo, Simalungun, dan lain-lain. Memang dari segi jumlah, suku Pak-Pak atau etnis Pak-Pak ini memang lebih sedikit dibanding dengan etnis lainnya, dan juga memang suku Pak-Pak agak lebih, tidak malu kami sampaikan, memang lebih tertinggal dibanding dengan suku lainnya. Himpunan Masyarakat Pak-Pak ini adalah organisasi yang pertama kali didirikan oleh almarhum Letkol Kadin Brutu, yaitu beliaulah pendiri pertama organisasi Himpunan Masyarakat Pak-Pak ini. Yang mana mungkin beliau dulu almarhum memiliki suatu pola pemikiran bagaimana supaya ada wadah daripada organisasi-organisasi yang ada di Sumatera Utara khususnya, yang di bawah naungan Himpunan Masyarakat Pak-Pak. Kegiatan Dewan Pimpinan Himpunan Masyarakat Pak-Pak pimpinan Pak Kadin Brutu waktu itu, saya melihat sendiri dan menyaksikan, dan juga salah satu unsur daripada pengurus sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Bagaimana membesarkan organisasi Himpak ini, dan bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat Pak-Pak ke depan supaya bisa dikenal dan dikenali oleh masyarakat umum pada umumnya. Pak-Pak ini terbagi atas 5 bagian atau disebut dengan 5 suak. Pertama, suak Kepas yang berada di Kabupaten Dairi, dan suak Pegagan juga berada di Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Sumbul. Dan ada 3 suak lagi. Pertama, suak Simsim, yaitu berada di Kabupaten Papua Barat sekarang, dan suak Boang yang berada di Kota Subuh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu lagi suak yang terakhir yaitu suak Kelasan, yaitu berada di Kabupaten Tapteng atau Humbang Sudutan. Jadi masyarakat Pak-Pak ini tersebar di beberapa kabupaten tadi yang memang cukup banyak, sehingga terbagi atas yang namanya suak. Sebenarnya sama, adat budayanya tidak ada perbedaan. Mungkin ada pun sedikit perbedaan, itu hanya terkontaminasi dengan wilayahnya masing-masing. Dialeknya ada berbedanya. Saya masuk ke dalam organisasi Himpak ini yaitu sudah yang periode yang ketiga setelah Pak almarhum Letkol Kadin Brutu dilaksanakanlah Mubes, sehingga terpilihlah Mubes yang pertama, yaitu terpilihlah Bapak Pahrudin Kudadiri menjadi Ketua Himpak pada saat Mubes tersebut. Berlanjut kemudian di bawah kepemimpinan Pak Pahrudin melaksanakan kegiatannya juga cukup berjalan dengan baik, sehingga Himpak semakin lama semakin dikenal oleh seluruh warga masyarakat di Sumatera Utara dan juga di luar Sumatera Utara termasuk di Indonesia. Bahkan pada masa tersebut ada armada kita yang selama ini kita kenal, namanya yaitu Himpak, Daer Himpak, armada bus Daer Himpak yang selalu berkeliling mengangkut angkutan masyarakat yang berada di Kabupaten Dairi, Kabupaten Papua Barat, termasuk Humbang Sudutan, Aceh Singkil, Subuh Salam, dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini armada Himpak tersebut memang masih eksis. Kemudian pada saat saya dulu lahir asli dari Sidikalang. Di mana lahirnya, Pak? Di Kampung Lemyang. Oh, Lemyang. Kampung Lemyang. Kecamatan? Lemyang ini sekarang di Kecamatan Sidikalang. Sidikalang ya. Dulu sempat di Pohulu, di daerah Sidikalang.
saya lahir di sana dan dibesarkan di sana, dan saya lebih lama mulai sekolah SD saya berada di Desa Bintang. Di Desa Bintang. Desa Bintang kebetulan. SMP-nya juga di SMP 1 Sidikalang, SMA-nya juga SMA Negeri 1 Sidikalang. Dan juga lanjut saya sampai SMA Negeri 2 Medan pada kelas 2 dan kelas 3. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung. Kembali dari sana saya bekerja di kantor camat Kecamatan Namorambe menjadi pegawai negeri. Di sanalah saya kembali bergabung dengan organisasi Himpak di bawah pimpinan Pak Parudin Kudadiri. Pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, organisasi Himpak tersebut sudah lama tidak melaksanakan bubes, sehingga ada kesepakatan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat bagaimana kalau diangkat pelaksana tugas, sehingga saya waktu itu diangkatlah secara pertama sekali pelaksana tugas menjadi ketua DPP Himpak yang belum dilaksanakan mubes, dan saya bertugas melaksanakan mubes yang dilaksanakanlah mubes Himpak yang kedua dilaksanakan di Hotel Grand Antares yang pada masa itu pimpinan Pak Gubernur Pak Gatot. Pak Gatot waktu itu Gubernur Sumatera Utara. Hadir langsung pada saat mubes Himpak tersebut. Terpilihlah kami menjadi pengurus DPP Himpak. 2010 kalau nggak 2011. 11 itu udah lewat. Sekarang mubes Himpak tersebut sebenarnya sudah lewat dan akan kita laksanakan mubes Himpak yang berikutnya. Namun dalam pelaksanaan mubes Himpak ini tentu kita akan menjaring siapa kira-kira calon yang tepat untuk bisa memimpin ke depan Dewan Pimpinan Himpunan Masyarakat Pakpak ini ke depan. Jadi Pak Citra Capah ini sudah 10 tahun lebih ya, jadi ketua Himpak. Siogianya sudah akan dilaksanakan mubes, tapi karena situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia dengan menyebarnya virus COVID-19 sehingga sampai sekarang tidak bisa dilaksanakan mubes tersebut. Mudah-mudahan ke depan cepat selesai sehingga bisa dilaksanakan mubes. Kemudian Pak Capah tadi kayaknya selain ketua Himpak, Pak Capah ini seorang tokoh juga di pemerintahan. Jabatan apa yang pernah dijabat oleh Pak Capah? Di mana saja itu? Memang bisa diceritakan secara singkat. Terima kasih karena saya memang sekolah dari Sekolah Ilmu Pemerintahan yaitu di STPDN. Setelah saya menjadi staf di kantor camat Namorambe, saya memang beberapa kali mendapat kedudukan jabatan. Saya sekolah lanjut ke S1 itu di Institut Pemerintahan di Jakarta. Sekembali dari Jakarta, saya diberikan kepercayaan oleh Bupati menjabat beberapa jabatan, yaitu pernah menjadi Sekcam di Teluk Mengkudu, Kabupaten Srege sekarang, Sekcam Hamparan Perak, dan menjadi camat di Litua. Selanjutnya saya dipercayakan menjadi camat di ibu kota Kabupaten Deli Serdang, yaitu di Lubuk Pakam, dan selanjutnya menjadi camat di Kecamatan Galang, dan sekarang saya dipercayakan oleh Bupati Deli Serdang menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang. Ini terakhir ya? Terakhir sampai sekarang. Kemudian ini kan Himpak ini sudah lama ya, sudah lama sejak tahun 90-an. Pertama tadi dikomandoi oleh mendiang almarhum Kolonel Kadim Brutu, kemudian oleh Bapak Parudin Kudadiri. Ke depan ini apa kira-kira rencananya? Siogianya kan kita melaksanakan halal bihalal setiap tahun. Itu rutin ya, setiap tahun. Tapi ini karena situasi kondisi tidak mungkin dilakukan. Apa kira-kira rencana kita? Jadi salah satu misalnya tadi saya lihat ada pembagian sembako ya. Sembako sudah kita laksanakan bagi warga Pakpak yang merasa kesusahan karena situasi ini. Apalagi kira-kira Pak Capah? Menyikapi situasi yang sama-sama kita rasakan saat ini, itu ada virus corona mewabah di negara kita, termasuk kita di daerah Sumatera Utara ini. Disinilah kami tadi memang beberapa pengurus-pengurus Himpak memberikan masukan saran bagaimana kita membuat suatu kegiatan aksi disebut dengan peduli sosial kepada warga masyarakat Pakpak yang terkena dampak, khususnya masyarakat warga Pakpak yang kurang mampu. Sehingga pada hari ini memang sengaja kami tadi melakukan pembagian-bagian sembako mulai dari daerah Medan Perjuangan, Medan Deneng, kemudian berlanjut sampai ke Pulau Berayan, berlanjut lagi ke Padang Bulan, Simalingkar, Medan Johor, dan sampai akhirnya ke daerah
Medan Selayang. Oh, ini. Pembagian sembako tersebut harapan kami kiranya ini merupakan bentuk peduli organisasi Himpak, keberadaannya bagaimana peduli kepada masyarakat Papak yang terdampak corona tersebut. Kemudian selain itu organisasi Himpak sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan organisasi di mana kita ketahui bahwa DPP ini adalah Dewan Pimpinan Pusat. Iya, iya. Tentu memiliki cabang-cabang di beberapa daerah yang disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah yang sudah terbentuk yaitu di wilayah Kepulauan Riau sana, yaitu di Batam, dan juga Dewan Pimpinan Wilayah yang berada di daerah Aceh, yaitu Nanggor Aceh Darussalam. Kemudian DPP-nya cukup banyak DPP yang sudah terbentuk, yaitu DPP Dairi, DPD, Dewan Pimpinan Daerah Dairi, Dewan Pimpinan Daerah Langkat, Deli Serdang, daerah pimpinan daerah di Pakpak Barat, daerah Asahan, Labuan Batu, daerah Humbang Asulutan, dan beberapa kabupaten-kabupaten sudah terbentuk. Dan masing-masing Dewan Pimpinan Daerah itu melaksanakan kegiatannya sebagaimana diatur dalam ADART Organisasi Himpunan Masyarakat Pakpak. Inilah kira-kira bahwa peranan daripada Himpunan Masyarakat Pakpak itu cukup eksis di mana-mana. Namun ada suatu kelebihan organisasi Himpak ini dibanding dengan organisasi lain. Kalau kita melihat organisasi Himpak ini memang sering tergoda atau dirayu bahkan oleh beberapa kepentingan, baik dari organisasi politik, baik daripada calon-calon kepala daerah dan sebagainya. Namun kekekahan daripada organisasi Himpak ini bertahan, tidak mau berafiliasi, tidak mau, dia bersifat netral, tidak mau kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi artinya itulah kelebihan Himpak, sehingga sampai sekarang Himpak ini tetap eksis dan juga boleh kami katakan harum namanya sepanjang masa. Ini kira-kira. Satu lagi Ketua, saya lihat Himpak ini sangat sangat mengakomodir perbedaan-perbedaan. Bagaimana itu? Benar. Pandangan saya dari luar, apakah itu benar? Ya benar, memang Himpunan Masyarakat Pakpak ini adalah suatu himpunan wadah dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok pemuda, kelompok budaya. Perbedaan agama tidak ada dipermasalahkan dalam Himpunan Masyarakat Pakpak. Perbedaan etnis, perbedaan suak, perbedaan hal-hal apa saja tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan suku Pakpak yang boleh kita katakan ada sebagian Pakpak, ada yang asli dia memang Pakpak, ada memang yang dari suku lain menjadi warga Pakpak, tidak pernah kita beda-bedakan. Hal inilah membuat suku terbuka juga. Terbuka, sehingga hal ini yang menyebabkan organisasi DPP ini bisa diterima di kalangan berbagai kalangan, khususnya di masyarakat Pakpak semuanya. Mungkin malah ada pertanyaan untuk ketua kita. Bukan pertanyaan, sepertinya ini sedikit tambahan gitu kan. Di Himpak ini juga kita tidak memandang dari segi apapun. Jadi kita tadi juga menjalankan sedikit kegiatan tadi ASI atau peduli kasih kepada sosial kita di semua tempat. Jadi nggak ada fokus ke satu tempat. Jadi nggak ada fokus, oh di sini saudaraku banyak. Enggak, kita semua tidak memilih yang manapun. Iya, jadi mungkin terakhir nih Pak Capah. Tadi secara informal Ketua ngomong-ngomong tentang akan dilakukan nanti acara besar setelah masalah COVID ini selesai. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Dan bagaimana partisipasi masyarakat Pakpak Kota Medan atau Indonesia umumnya? Baik, memang selama ini pada saat situasi normal, organisasi Himpak itu pada saat bulan Ramadan itu biasanya ada melakukan kegiatan buka puasa bersama. Kemudian pada saat selesai buka puasa bersama hari raya melaksanakan acara halal bihalal dengan mengundang semua, dengan mengundang seluruh agama, ekonomi dan lain sebagainya. Benar sekali. Jadi untuk kali ini karena mengingat situasi kondisi ini, kemungkinan acara berbuka puasa, acara halal bihalal sepertinya ini tidak dimungkinkan dilaksanakan. Ada usulan daripada beberapa pengurus-pengurus organisasi Himpak dan juga masyarakat, bagaimana kalau kita lakukan suatu kegiatan yang mana selama ini kita sudah tedoh, artinya rindu bersama bersilaturahmi. Ada agenda kita kadakan nanti acara pepalam tedoh Pakpak Silima Suak yang mungkin akan dilaksanakan nanti di daerah asrama haji, mungkin di bulan Desember, di mana di sana nanti mungkin kita ada libur panjang, kita manfaatkan untuk kegiatan tersebut dengan berbagai kegiatan ini. Nanti ada uniknya atau ada khasnya yang berbeda dengan selama ini pernah kita kerjakan, yaitu nanti kita buat penampilan-penampilan dari 5 suak
Iya. Masing-masing Suak, suak memberikan tampilannya. tapi tetap menampilkan yang berciri khas Pak. Iya, tetap berciri khas Pak. Nanti suak kelasan, suak boang, suak sim-sim, suak kepas, semuanya suak pegagan, semua memberikan tampilannya. Nanti ada koordinator masing-masing. Kiranya ini menambah semangat bagaimana Papalam Tedoh masyarakat Pakpak ini bisa menjadi terwujud dengan sebagaimana kebersamaan kita semua. Sebagaimana harapan namanya himpunan masyarakat Pakpak, menghimpun masyarakat Pakpak itu supaya bisa bersatu. Demikian. Iya, itu ya. Jadi itulah kira-kira percakapan kami hari ini dengan Ketua Himpa. Sebenarnya memang kegiatan kami agak lambat akhir-akhir ini karena situasi dan kondisi. Tapi Himpa yang dipimpin oleh orang tua kita, Citra Effendi Capah, tetap semangat dalam kondisi apapun. Ya mudah-mudahan semua warga Pakpak dimanapun berada di dunia ini tetap semangat, tetap bekerja, tetap aktif, tetap inovatif, tetap kreatif, jangan mau menyerah. Artinya pantang menyerah. Himpa siap mendukung sesuai dengan kemampuan tentu Ketua ya. Iya. Itulah kira-kira percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan di sini dihadiri oleh Pembina. bagian pengurus, Dewan Pembina. ada Dewan Pembina Pak Samsudin Angkat, ada pengurus lain, Sakti Solin, Rusla Brutu, Nurmala, Basar dan Bintang. beberapa orang tua lagi di sini dan anak muda juga hadir. Mudah-mudahan kita semua warga Pakpak dimanapun berada tetap semangat, tetap termotivasi melakukan semua kegiatan. Apalagi saat ini bulan puasa ya Bang ya? Iya, bulan puasa tetap. Jadi kepada semua umat muslim kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat walaupun situasinya dalam keadaan demikian. Demikian wawancara singkat kami hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Juah-juah Banta Karina. Juah. Wang. 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 Iya.